kemudian yang kedua Iketut Latri, kemudian yang ketiga Ibu Putu Murtini, dan keempat Ibu Sulistiani. Demikian Bapak Ibu untuk menghemat waktu. Tampil yang pertama saya silakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Samsir dan akan dimoderatori oleh rekanku Pak Ngakan Putu Suwarjana SPD MPD. Kepada Pak Ngakan, kami silakan. Ya, terima kasih Bu Rini. Kesempatannya agak putus-putus Pak Ngakan. Karena Pak Ngakan ini jauh ya dari Bali sana. Halo Bapak. Ya, putus-putus. Pak Nardi kelihatannya putus-putus. Terima kasih atas kesempatannya. Oh, suaranya ada, suaranya ada. Ya, Pak Samsir, Bapak sekarang. Ya, ya Pak Samsir. Ya, Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas SMP Karimun. Tapi Pak ya, nggak Bapak? Iya Pak, ya. Ya, Bapak silakan presentasi 15 menit. Kemudian kita akan ada diskusi 30 menit. Mohon Bapak Ibu peserta Mesir bisa bertanya terkait pengembangan. Kita punya waktu 30 menit untuk diskusi. 15 menit ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Pada kesempatan ini, saya sangat berterima kasih kepada panitia, Bu Nini, Bu Rini, dan Pak Ngakan, serta seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu, semua pengawas-pengawas luar biasa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan, barangkali ini adalah perdana saya untuk tampil di sini. Saran, masukan, kemudian hal-hal yang dapat mendukung kesempurnaan daripada makalah yang berasal dari best practice yang saya lakukan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya adalah Pak Samsir dari Kabupaten Karimun, merupakan pengawas SMP. Dan pada kesempatan ini akan menampilkan judul penggunaan aplikasi Zoom meningkatkan keaktifan MGMP IPS. Namun sebelumnya Bapak Ibu ada sedikit mungkin barangkali moto ya saya sampaikan. Yang pertama, dayunglah terus bahterahmu agar jangan hanyut di telan masa. Kemudian usia boleh diambang senja, namun semangat tidak boleh pudar. Moto pengawas inovatif. Oke Bapak Ibu semua, inilah judul daripada makalah yang saya tampilkan. Sistematikanya adalah, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian landasan teoritis, kemudian pembahasan, kemudian penutup. Bapak Ibu semua yang berbahagia, pada bab 1, di sini ada latar belakang. Pada latar belakang ini, kita mengetahui bahwa kegiatan MGMP IPS Rayon 2 Kundur, yang biasanya aktif melakukan kegiatan, ada kalanya sekali seminggu, terkadang sekali 2 minggu. Dan ini merupakan salah satu MGMP yang cukup aktif di Kabupaten Karimun. MGMP ini telah menjadi kontribusi besar bagi mata pelajaran IPS, karena ini adalah MGMP IPS. Dan saya adalah pengawas binaan, pengawas juga pembina dan mengampu mata pelajaran IPS. Nah, kegiatan ini, kegiatan MGMP selama ini memang luar biasa. Begitu aktif, meskipun MGMP IPS ini berada di pulau-pulau yang cukup terpencil, yang cukup jauh. Karena MGMP IPS ini berada di luar pulau daripada Pulau Karimun. Ada lagi pulau terbesar namanya Pulau Kundur. Dan Pulau Kundur ini memiliki pulau-pulau terkecil yang banyak sekali. Yang pulau kecil banyak sekali. Di antaranya adalah Pulau Moro, kemudian Dusun Nyur, Sugi, Selami,
kemudian Durai dan seterusnya. Nah, walaupun demikian kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Namun ketika kita mengetahui terjadinya COVID-19 di Indonesia, di negeri kita awal Maret daripada 2020 ini, kegiatan ini nyaris terhenti dan tidak berjalan lagi sebagaimana biasanya. Karena ini terhenti dan guru, ya, aktivitas pembelajaran, aktivitas kegiatan-kegiatan guru di MGMP itu sudah tidak berjalan lagi sebagaimana biasa. Maka kita melihat ini adalah sebuah problem, ya, sebuah masalah yang mesti kita carikan solusinya. Sehingga di latar belakang ini saya menjadikan sebagai solusi daripada permasalahan ketidakaktifan MGMP tersebut adalah memperkenalkan kepada mereka, kepada ketua MGMP dan seluruh anggotanya, sebuah aplikasi yang sering kita pakai di dalam kegiatan kita meeting, yakni aplikasi Zoom. Bapak Ibu semua, kemudian rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya adalah ada 3. Yang pertama, mengapa kegiatan MGMP IPS Rayon 2 tidak aktif? Yang kedua, apakah penyebab kegiatan MGMP tersebut menjadi tidak aktif? Kemudian yang ketiga adalah, di era digital, apakah aplikasi yang sederhana yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakaktifan atau menjadikan kegiatan MGMP kembali aktif? Kemudian tujuan daripada penulisan makalah ini adalah yang pertama, mengetahui faktor-faktor penyebab kegiatan MGMP tidak aktif. Yang kedua, mencarikan solusi masalah ketidakaktifan MGMP tersebut. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan aplikasi Zoom kepada guru-guru di MGMP IPS Rayon 2 untuk mengatasi penyebab ketidakaktifan tersebut. Bapak Ibu semua yang berbahagia, kemudian adapun manfaat daripada penulisan makalah ini adalah yang pertama, agar guru-guru dapat kembali mengadakan pertemuan, meskipun tidak lagi secara langsung, tapi melalui dunia virtual. Kemudian yang kedua, agar dapat kembali bermusyawarah dalam kegiatan MGMP untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, tersambungnya kembali, ya, silaturahmi di antara guru-guru di lingkungan atau di wadah MGMP IPS tersebut. Kemudian yang keempat, guru-guru secara tidak langsung dapat mengikuti perkembangan teknologi. Ini manfaat yang dirasakan oleh guru dengan aplikasi ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua yang berbahagia, bagi kepala sekolah sebagai pertimbangan mengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran dana sekolah. Kemudian bagi pengawas untuk melihat berbagai faktor penyebab tidak berjalannya berbagai kegiatan guru. Kemudian yang kedua, sebagai dasar membuat kegiatan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap guru. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kemudian kita lanjut pada bab 2, yakni tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini, yang kita soroti yang pertama adalah masalah MGMP. Di sini ada beberapa teori yang disebutkan. Secara umum saya sampaikan bahwa kegiatan MGMP adalah merupakan wadah dari guru-guru dalam rumpun mata pelajaran yang sama untuk membicarakan, bermusyawarah dalam perkara-perkara yang terkait dalam masalah pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu semua yang berbahagia, ada 3 di sini disampaikan bahwa tujuan MGMP yang pertama adalah memotivasi guru. Ini pada pointan yang bawah, panah yang terbawah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan guru. Itu gambar yang kedua yang di tengah. Kemudian yang ketiga adalah mendiskusikan atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembelajaran. Ini disebutkan di dalam buku Ahmad, ya, tentang pada tahun 2004 tentang masalah tujuan MGMP tersebut. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Kemudian berikutnya adalah COVID-19. Ini juga kita sebutkan di dalam bab 2 ini. Kita tentu sudah semua paham bahwa COVID ini apa dan seterusnya.
ini kita sampaikan di sini bahwa merupakan sebuah virus ya yang memiliki beberapa gejala yang serius, dan antaranya adalah ya melalui saluran pernapasan, batuk dan seterusnya. Ini kita ambil dari sebuah link, yakni novel coronavirus pada tanggal 9 bulan 5 tahun 2020. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah aplikasi Zoom. Ini poin yang di sebelah ini gambar. Nah, ini juga kita ambil dari sebuah web tentang pengertian daripada aplikasi Zoom itu sendiri. Bapak Ibu semua, kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Pada bab 3, ya, pada bab 3 makalah ini adalah dibahas, yang pertama adalah gambaran kegiatan umum di MGMP IPS Area 2 Kundur. Kegiatan-kegiatan yang cukup banyak dilakukan oleh MGMP ini, kita bahas pada halaman 12. Apa kegiatan Bapak 5 menit lagi, Pak? Oh ya, Pak. Kegiatan MGMP ini tersendat ketika adanya COVID. Nah, ketika COVID terjadi, maka efeknya adalah kita tidak bisa lagi melakukan pertemuan, kemudian mengikuti protokol COVID itu sendiri, seperti misalnya ya cuci tangan, kemudian belajar di rumah. Nah, akhirnya kegiatan MGMP seperti bunga yang layu seperti ini. Makanya gambar bunga ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa kegiatan MGMP sudah tidak lagi bersemarak dan tidak lagi melakukan kegiatan seperti biasa. Kemudian kita ingin mencarikan solusi. Nah, solusinya terdapat ketika kita melakukan kegiatan best practice. Nah, solusinya Bapak Ibu semua, ini pada gambar ini kelihatan bahwa solusi yang kita dapatkan adalah dengan memperkenalkan aplikasi Zoom kepada guru-guru. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan adalah menyusun program dan jadwal kegiatan, kemudian sosialisasi, kemudian pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, kemudian kita melakukan evaluasi. Nah, inilah Bapak Ibu semua program yang telah kita lakukan, yang telah kita buat. Kita teruskan dulu, mengingat waktu. Kemudian Bapak Ibu semua, rincian kegiatan. Pertama adalah setelah membuat program, kemudian kita sosialisasikan. Suaranya putus-putus ini kayaknya. Halo Bapak Ibu? Ya, tidak lanjut Pak, jelas. Jelas ya? Silakan. Nah, ini kita sosialisasikan kepada Ketua MGMP. Kemudian kita menyusun jadwal. Setelah itu, di dalam jadwal ada pertemuan pertama. Ya. Pertemuan pertama ini sudah kita buatkan link, dan kemudian kita mulai. Bapak Ibu semua, saya merasa gembira waktu itu ketika link kita sampaikan kepada Ketua MGMP dan dibagikan, maka semua guru-guru masuk ke dalam, berjumlah 23 orang. Kemudian guru-guru tersebut mulai seakan-akan ada kerinduan bagi mereka untuk melakukan pertemuan, karena berada mereka pada sebuah layar yang mana sebelumnya mereka terpencar-pencar di tempat-tempat yang lain, dan informasi juga tidak utuh mereka terima. Ini pertemuan yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya setelah pertemuan yang kedua, ini kita lakukan. Ya, ini pertemuan yang kedua ini adalah kita coba setelah kita berkumpul, kemudian kita juga memperkenalkan aplikasi Zoom, fitur-fitur yang ada di dalam. Kemudian juga kita mengundang dinas pendidikan agar mereka mendapatkan informasi dari dinas pendidikan, perkara-perkara yang terkait dengan pertama masalah ujian PAS kemarin, yang kedua ujian PAS, kemudian yang kedua adalah masalah penggunaan dana BOS. Ini kita sampaikan supaya apa? Dengan aplikasi Zoom mereka mendapatkan informasi dari dinas pendidikan atau dari pihak luar dengan sangat mudah. Kemudian Bapak Ibu semua, yang ketiga adalah pertemuan yang ketiga, ini kita setting bagaimana Ketua MGMP sudah menjadi host. Kemudian pematerinya kita serahkan kepada mereka, ternyata mereka menunjuk guru yang lain menjadi pematerinya. Nah, ini kegiatan yang telah kita lakukan. Kemudian setelah itu kita adakan evaluasi. Bagaimana kegiatan tersebut berhasil atau tidaknya. Bapak Ibu semua, kemudian evaluasi program, kita melihat di sini bahwa ternyata kegiatan kegiatan best practice dengan aplikasi Zoom dan nanti berimbas kepada MGMP dengan memakai Zoom sangat disenangi oleh
para guru, dan mereka dari jawaban mereka bertekad untuk melaksanakan kegiatan ini dengan menggunakan aplikasi Zoom di masa yang akan datang. Bapak Ibu semua, dari kegiatan ini dapat kita melihat bahwa ada problem, ada solusi, kemudian dengan Zoom terjadi meeting, kemudian kita anggap best practice yang kita lakukan adalah sukses. Kesimpulan terakhir Bapak Ibu semua, bahwa dengan menggunakan aplikasi Zoom, kegiatan MGMP IPS di era COVID-19 dapat kembali aktif, bahkan lebih inovatif dari sebelumnya. Saran untuk MGMP dimanapun berada yang tidak aktif di masa COVID ini, kiranya dapat menggunakan aplikasi Zoom atau yang lainnya. Bapak Ibu semua, inilah tampilan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, saya mohon masukan, saran daripada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal bagi perbaikan makalah yang saya buat. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsir. Paparannya sudah sangat jelas, 4-15 menit. Nah, saatnya kita diskusi. Bapak Ibu yang ada ingin diskusi, silakan ketik di chat atau raise hand ya. Jadi saya ringkas sedikit. Pak Samsir paparan makalahnya tentang pemanfaatan Zoom meeting untuk meningkatkan keaktifan MGMP IPS binaannya. Jadi bagaimana selama ini sebelum pandemi MGMP-nya sudah sangat aktif Pak ya. Sangat Tapi aktif, karena adanya pandemi COVID ini keaktifannya menjadi menurun, bahkan nyaris tanpa kegiatan. Ya, betul. Lalu Bapak mengaktifkan kembali dengan memberdayakan pemanfaatan Zoom meeting untuk membina KKG yang tersebut atau MGMP tersebut ya. Nah, Ya, baik Pak, Bapak betul, Ibu, betul. silakan kalau ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan kepada Pak Samsir, kita punya 30 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu boleh ketik di chat atau secara langsung raise hand dulu. Saya persilakan. Kalau di chat kelihatannya belum ada Pak Ngakan yang Chat bertanya. ada Ibu Haja Erdita Agostina minta, ada enggak Pak? Bapak bisa tampilkan Pak Samsir kegiatan Zoom meeting yang Bapak lakukan dengan MGMP binaan Bapak. Gimana apa deh? Ya, Pak, ya, Pak. Ya. Kalau ada contohnya mungkin bagaimana kegiatannya bisa di-share, coba kawan-kawan bisa melihat Pak. Kalau ada fotonya silakan Pak. Ya, sebenarnya fotonya sudah ada di sini Pak. Ini di apa ini? Mungkin kurang jelas Pak ya. Ini ada 2 foto, ya foto kegiatan. Karena kalau kita buka di folder lain ada itu. Bahkan ada video yang sudah saya rekam dari kegiatan ini, saya rekam videonya, ada videonya. Tadi saya khawatir kalau nanti jadi blank di laptopnya sehingga videonya nggak saya tampilkan. Ini pada pertemuan 1, pada pertemuan pertemuan 2 ini Bu, ya, 2 dan 3 ini sudah ada di sini gambar sekilas ini. Tapi kalau saya membuka ini khawatir terlalu lama. Tapi kalau tidak ada masalah saya buka gitu. Ada berapa kegiatan yang dilakukan kemarin, foto-fotonya. Ya, boleh ditunjukkan Pak videonya Pak, Bapak cari dulu. Boleh Pak. Apa saya keluar dulu? Enggak usah Pak. Ya. Bapak cari dulu videonya atau foto misalnya, ya kawan-kawan bisa melihat seperti apa Bapak membina KKG MGMP IPS melalui Zoom meeting. Ada Pak Samsir? Ada Pak. Jadi sambil menunggu Bapak menyiapkan videonya, ini ada lagi di chat saran Pak. Ada yang menyarankan agar Bapak melengkapi dengan teori Pak. Teori atau aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan WFH ini. Kemudian contoh-contohnya yang lebih berhasil berarti Bapak bisa tunjukkan datanya. Tapi sudah ini datanya Pak ya. Nah, diharapkan ada data-data yang lebih lengkap supaya lebih kaya. Itu harapannya Pak. Saran dari Ibu. Saran dari Ibu EN Solihah. Coba ini Bu Hajah menunggu fotonya Pak.
Halo, Kalau bisa ada Bapak kan? tunjukkan. Ya, Pak Samsir sedang menyiapkan fotonya, silakan Pak. Itu sudah ada nggak di layar Pak sekarang? Belum, Bapak stop Sebetulnya screen-nya sudah ada dulu. di layar tuh Pak. Di layarnya sudah ada itu. Oh, sudah ada, sudah jelas. Iya, Sudah banyak gambarnya Pak. iya, silakan, silakan. Iya, sudah. Mudah-mudahan Bu Erdita Agustina bisa mencermati seperti itu. Kemudian dari Ibu Nur Haripah, Pak. Pertanyaan ketiga, Pak Samsir. Pak Samsir. Oke, kita tutup dulu Pak ya. Ini sudah ada. Ya, sudah bagus Pak. Ini ada pertanyaan ketiga Pak Samsir. Iya Pak. Materinya apa Pak di pertemuan 1, 2, dan 3 untuk MGMP IPS? Oh iya. Benar sudah Dari ada di Bu Nur sini Pak. Afifah, Kota Bekasi. Oke Pak, ini tidak nampak ya di layar ya. Ini ada kecil. Sudah Pak, sudah. Oke. Biar saya Ini baca saja. pertanyaannya, materinya dari Bu Nur Arifah, Kota Bekasi. Bolehkah tahu materinya di pertemuan 1, 2, 3 untuk kegiatan MGMP IPS? Ya. Ini kelihatan apa Pak? Di sini Pak. Oh, ini materinya Pak ya? Halo? Ya, silakan Pak. Ini di layar sudah ada Pak. Ya, betul. Kegiatan 1, Ya. atau boleh Bapak bacakan Pak biar lebih jelas buat kawan-kawan. Boleh. Ya. Secara umum saya sampaikan bahwa kan kita sudah sosialisasi nih. Kemudian pas kita buka sampaikan link, kemudian absensi juga pakai Zoho, kita sampaikan dan sudah oke semua. Kemudian Ketua MGMP juga menyampaikan sama ini. Maka pertemuan pertama ya, yakni pada hari Kamis 14 Mei 2020 pukul 14 sampai 15. Nah, pada pukul ini, pada kegiatan ini, kita pertama melihat mereka dulu, bagaimana mereka bertemu dalam kegiatan tersebut. Sebelum mulai, mereka udah pada masuk. Nah, saling ketemu, saling silaturahmi, saling nyapa, dan seterusnya. Nah, ketika kegiatan kita mulai, kita sesuaikan. Yang pertama adalah, mereka ini baru, Pak. Baru Bapak Ibu di aplikasi ini, ya, aplikasi Zoom ini. Sehingga kita perkenalkan kepada mereka beberapa fitur-fitur yang yang dapat mereka gunakan. Di antaranya adalah bagaimana cara mengganti background misalnya, ya. Kemudian bagaimana melakukan mute audio, kemudian share screen dan seterusnya. Ini kita sampaikan sedikit, tidak terlalu banyak dulu. Yang penting mereka memperkaya diri di rumah. Yang ini sudah kita sampaikan. Ini dalam pertemuan pertama kegiatan MGMP tersebut, dan kita sampaikan bahwa kegiatan MGMP ini adalah kegiatan aplikasi Zoom ini adalah sebenarnya kegiatan best practice yang sedang saya ikuti gitu. Nah, namun demikian bagi Bapak Ibu semua di MGMP akan mendapatkan dampak. Kalau ini nanti kita lakukan di mana kita sekarang terbatas pertemuan kita, bahkan nyaris tidak ada pertemuan kita, dengan menggunakan aplikasi ini kita akan dapat kembali bertemu meskipun kita berada di jarak yang jauh, namun kita bertemu di dalam layar yang sama. Ini yang kita sampaikan pada poin pertama. Jadi memperkenalkan dulu Bapak Ibu fitur-fitur yang sederhana supaya mereka nggak kaget di dalam kegiatan itu. Ini kegiatan pertama di hari Kamis pada 14 Mei. Kemudian kalau kita lanjutkan yang kedua, kegiatan kita yang kedua Bapak Ibu, saya tahu bahwa MGMP IPS tersebut ini kekurangan informasi. Mereka berada di pulau. Antara satu pulau dengan pulau yang lain itu ada jaraknya 1 jam, 2 jam. Sehingga dalam kegiatan ini sebenarnya ada yang mencari tempat yang agak tinggi, kemudian ada yang sehari sebelumnya sudah mempersiapkan di mana sinyal yang kuat dan seterusnya. Namun semangat mereka untuk mengikuti luar biasa. Pada yang kedua ini supaya mereka lebih aktif, di samping kita tambah fitur-fitur yang ada di Zoom tersebut, ya. Kemudian kita mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Ya. Kita sampaikan melalui telepon, dan beliau bersedia kalau seandainya besok Bapak saya tidak ada pertemuan dengan Bupati Karimun, saya akan hadir. Ya, silakan kirim link dengan saya. Nah, kita kirimkan link dengan beliau. Memang qadarullah waktu itu Bapak Ibu, pas paginya beliau sampaikan, Pak,
saya minta maaf pagi ini saya nggak bisa datang. Kenapa? Karena saya ada pertemuan dengan Bupati, nggak bisa ngeling. Jadi saya tunjuk sekarang kasih kurikulum dan penilaian Pak Rahmat. Oke, nggak ada masalah Pak. Nah kita undang. Pas sedang kegiatan berlangsung, beliau masuk. Kemudian kita persilahkan menyampaikan beberapa informasi. Di antaranya Bapak Ibu, ya ini kenapa ini saya sampaikan bersemangatnya menyampaikan karena memang Zoom ini bagi MGMP itu sangat bermanfaat. Di antaranya kemarin ada simpang siur informasi ya. Yang pertama pas ini kita sekolah atau tidak, kemudian ujiannya bagaimana, apakah daring atau luring, gitu. Kemudian bersimpang siur informasi-informasi. Nah, kemudian berikutnya juga apakah dana BOS boleh tidak kita gunakan untuk paket, beli paket guru atau siswa. Kalau beli paket nanti kalau nggak sesuai dengan juknis bagaimana? Pas beliau masuk, beliau menyampaikan itu semua, dua hal ini Bapak Ibu disampaikan dengan jelas. Ya. Akhirnya mereka, oh gini Pak ya. Nah, kita merasakan bahwa inilah salah satu Bapak Ibu semua penggunaan aplikasi Zoom ini diantaranya adalah dapat memberikan informasi-informasi yang jelas dari sumber yang jelas kepada anggota MGMP yang lainnya. Nah, kemudian juga mereka tidak ragu-ragu lagi kalau mereka misalnya kesulitan paket daerah-daerah pulau, tidak ada masalah dikeluarkan dana BOS sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan sekolah masing-masing. Ini Bapak Ibu semua pada pertemuan yang kedua, ya, yang kedua kita lakukan. Dan mereka, masya Allah, ya, luar biasa gembira ketika akhir pertemuan tersebut masing-masing mengucapkan jempol ya, jempol bahwa kegiatan ini bermanfaat luar biasa. Ya, cukup Pak Samsir. Oke. Nah, tampaknya sudah jelas ya apa yang dilaksanakan. Ini saran dari Bu Bau Hawa agar PPT-nya lebih jelas. Itu kurang ini dibaca katanya Pak. Tapi itu saran saja Pak. Ini sudah 3 pertanyaan tadi Bapak jawab. Ini ada lagi Pak, saya bacakan ya. Mumpung masih ada waktu kita. Ya Pak, silakan. Dari Bapak Bambang Sutrisno Pak. Ya Pak Bambang. Bapak Bambang Sutrisno. Ya, kalau Bapak bisa baca. Dalam Zoom meeting yang di MGMP-nya yang jadi host. Apakah Pak Sam bagi siswa atau sejawatnya? Ya. Silakan Pak Samsir. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertemuan yang ketiga, di pertemuan yang kedua kita sudah menggambarkan juga ya bahwa nanti pada pertemuan ketiga kalau mereka sudah jadi host, berarti tugas saya sebagai pengawas mengaktifkan kembali dan mereka sudah bisa menggunakannya, berarti bahasanya sudah berhasil gitu ya. Nah, di pertemuan yang kedua kita gampang gambarkan bahwa cara menjadi host begini. Di samping kegiatan kita terbatas 1 jam. Nah, di luar itu juga kita komunikasi bagaimana caranya Pak dan terusnya dari Ketua MGMP. Oke, kita sampaikan. Gitu. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, mereka yang jadi host. Nah, saya memantau. Ya, saya masuk memantau kegiatan mereka. Jadi, mereka buka link, kemudian saya sebelumnya juga menyampaikan kepada mereka, kalau absensi ini pakai Zoho. Sudah bisa mereka absensi paginya, kemudian linknya sudah dibuka, dan mereka sudah masuk duluan daripada saya waktu itu, dan pematerinya pun sudah ada, Bapak Ibu semua, ada namanya Bu Leila Jessica, yang beliau itu adalah berada di pulau lain lagi, dari pulau-pulau Kundur. Nah, beliau itu ditunjuk oleh Ketua MGMP, kamu nanti yang isi materi. Gitu. Nah, ketika paginya dibuka kegiatan, itu luar biasa Bapak Ibu, saya merasakan manfaat. Pertama dari best practice ya, best practice dulu, karena ini saya bergeraknya dari sana, kegiatan kita. Kemudian setelah masuk dan dia menjadi host, kegiatan sudah berjalan, dan pematerinya ini, Bu Ica panggilannya ini, menampilkan kain master. Ya, kain master dia berdiri di belakang sebuah di dinding, kemudian kain dia tampilkan layar di belakang karena dindingnya itu tidak bisa untuk dijadikan sebagai layar. Nah, saya tanya, ini mungkin saya cerita Bapak Ibu karena ini saya lakukan ya. Saya tanya, Bu, waktu itu saya tanya, itu layar Ibu itu kok seperti itu ada kain di belakang ya untuk layar awalnya? Iya Pak, kain apa itu?
itu kain hari raya kemarin Pak tidak jadi jahit karena ada COVID-19, akhirnya saya jadikan sebagai layar di belakang untuk supaya tampilannya bagus. Nah, di kain master ini, Bapak Ibu semua, dia tampilkan bagaimana guru bercerita dengan murid, ya, kemudian menampilkan sesuatu, semua fiturnya di kain master itu ada. Nah, ketika dia tampilkan seakan-akan ada murid di hadapannya. Ini Bapak Ibu semua pengalaman saya melihat guru tersebut memberikan hal yang inovatif yang selama ini di mana pada masa COVID-19 guru-guru hanya memberikan tugas jawab. Nah, kalau video pembelajaran yang seperti ini, contoh misalnya masalah IPS, masalah uang, ditampilkan uang, bagaimana seakan-akan guru itu berhadapan di hadapan dia dengan aplikasi Kain Master tadi, maka ini akan sangat menyenangkan. Nah, sangat menyenangkan bagi siswa untuk menerima. Bapak Ibu semua, ini adalah salah satu dampak daripada aplikasi Zoom itu tadi sebenarnya. Ternyata guru-guru kita bukan sekedar aktif, tetapi juga inovatif dan kreatif, meskipun mereka dari pulau-pulau yang terpencil. Ternyata dengan aplikasi ini, dengan kegiatan Bapak ini, terpancing keaktifan dan inovasi mereka di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, dalam bagaimana mereka membuat video. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan ini kepada kawan-kawan yang lain, tolong nanti dipakai ini semua. Artinya apa? Jangan lagi kita mengantarkan tugas, memberikan tugas kepada siswa, kemudian setelah itu dikumpulkan sehingga anak stres, orang tua stres, sementara kemanfaatan pembelajaran, dan itu sebenarnya bukan kelihatan pembelajaran, tapi ada sebagai pemberian tugas saja. Inilah Bapak Ibu semua poin yang ketiga yang saya lakukan. Mengapa saya begitu mungkin Bapak Ibu bersemangat karena saya termotivasi dengan kegiatan guru-guru DMGMP setelah link Zoom ini mereka pahami dan mereka ketahui. Oke Bapak Ibu, itu sekilas ya yang sudah jelas sekali Pak. Kemudian dari Ibu Purwaningsih Pak, ya, berapa silakan, persen Bu. tingkat keberhasilannya Pak? Ya, ini bisa dilihat di di belakang ini. Nah, ini kalau di dalam makalah ini sudah saya tampilkan. Ini 86,96%, Pak. Ya, ini Bu tadi yang bertanya ya. 86,96%. Jadi bahwa kegiatan MGMP ini memang sangat diinginkan oleh guru. Artinya Zoom ini sangat bermanfaat bagi guru dan dapat mengaktifkan kegiatan MGMP tersebut dan sangat menyenangkan bagi mereka. Dari jawaban mereka itu adalah 86,96%. Saya anggap ini sebuah kegiatan menurut penilaian saya ini, dan saya rasakan sendiri adalah sebuah kegiatan yang saya rasakan cukup sukses bagi saya perdana melakukan kegiatan belajar. Oke Bapak Ibu, itu saja yang mungkin saya bisa jawab. Ya, tampaknya sudah jelas Pak ya, rekan-rekan kita mendengarkan apa yang Bapak lakukan membina MGMP IPS di Karimun dengan mengaktifkan MGMP dengan menggunakan pertemuan menggunakan Zoom meeting. Ada Bu Harlina yang raise hand. Silakan Bu Harlina. Bu Harlina. Ya, silakan Bu. Ibu Harlina, silakan. Ada Ibu Harlina raise hand. Nggak dengar kelihatannya. Bu Harlina. Ya. Ibu Harlina. Sambil menunggu Bu Harlina, kelihatannya di chat itu ada Bu Yuni Susanti tadi Pak Ngakan. Bisa dibacakan mungkin? Itu hanya ya, Bu Harlinanya raise hand-nya kemana nih orangnya? Bu Purwaningsih Pak. Bu Purwaningsih di chat ada juga itu Pak. Kalau Bu Purwaningsih sudah, yang Bu Yuni Susanti. Ya. Sepertinya sudah terjawab semua, sudah saya rangkum beberapa Pak. Oh, sudah ya. Ya, baik. Jadi, sepertinya sudah jelas ya, karena waktu juga. Pak Samsir Cukup ada kali yang disampaikan? Iya. Gimana Bu? Apa? Pak Samsir ada yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah jelas buat kawan-kawan. Oke. Sebagai penutup, 1 menit ya, Pak. Saya menutup ya. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak kepada Pak Ngakan, Bu Nini dan Bu Rini, beserta kawan-kawan semua yang telah memberikan support kepada saya dalam menampilkan ini.
Kemudian saya minta maaf pada hal-hal yang mungkin kurang pas, dan saya akan memperbaiki terus ya, kualitas ini ke depan, mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi yang lain. Itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, selamat Pak Samsir. Itu di chat juga saya bacakan. Nanti ada kawan-kawan yang ingin meniru Pak. Jadi meniru untuk menggunakan Zoom meeting, mengaktifkan MGMP. Mungkin KKG buat kami pengawas MGMP. SD. Jadi Zoom meeting bisa digunakan Ya, Pak. kita. Jadi terima kasih Bapak sudah menginspirasi rekan-rekan kita, dan tingkat keberhasilannya juga cukup tinggi Pak, 86,96% ya. Iya Pak. Bagus sebagai pemula, dan dari kegiatan yang dilaksanakan 1 dan 2 Pak Samsir sebagai host, kemudian yang ketiga mulai guru-guru dilatih menjadi host untuk rekan-rekannya ya. Selamat Pak Samsir. Ya, terima kasih Pak. Atas paparannya, mudah-mudahan bisa memacu Bapak untuk terus berkarya. Amin. Baik, Amin. Bapak Ibu pengawas hebat Amin. yang hadir di ruangan ini, kita lanjutkan dengan presentasi yang kedua dari Pak Ketut Latri. Pak Samsir, silakan share screen-nya di stop. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Pak Ketut Latri sekarang yang akan menyajikan makalahnya yang kedua di forum ilmiah ini. Yang akan dipandu oleh Ibu Rini ya. Ya, baik Pak Silakan Ibu Nakan. Rini. Ya, baik. Terima kasih Pak Nakan. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Iketut dulu. Halo Pak Iketut. Halo, selamat siang Bu Rini. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Luar biasa Bapak ya untuk tampilan kedua. Tampilan pertama kemarin moderatornya saya, tampilan kedua ketemu lagi. Ini berjodoh ini Bu. Iya betul. Luar biasa Bapak ya, ini tampil kedua. Bapak seperti Ya, biasa, mudah-mudahan ini bisa. 15 menit Bapak presentasi, kemudian nanti 30 menit kita beri kesempatan untuk teman-teman bertanya atau memberikan saran begitu Pak ya. Silakan kepada Bapak untuk share screen. Halo Pak Ketut. Halo, ya ini sudah screen. Sudah? Kami Sama belum saya? lihat Pak. Oh iya. Ya. Sudah ya? Baik, Oke. sudah Pak. Di slideshow Pak. Slide-nya belum slide pertama itu. Ini slide pertama Pak ya? Bukan? Ya. Bukan ini. Ya. Baik, terima kasih Bu Rini. Silakan. Ya. Selamat siang Selamat teman-teman siang. di APSI. Pada siang hari ini, saya Ketut Latri dari pengawas Kabupaten Karangasem yang bertugas di pengawas SMP, ingin mencoba menyampaikan gagasan ya di masa pandemi ini dalam mengisi waktu belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan seprofesi. Adapun makalah yang saya sampaikan adalah membangun pilar-pilar sekolah efektif di masa pandemi COVID-19. Nah, materi ini dilatar belakangi ketika saya selaku pengawas sekolah, begitu situasi COVID-19 diberlakukan di Indonesia, sebagian besar sekolah itu mengalami kesulitan, bahkan membingungkan gitu, sehingga terinspirasilah untuk menulis bagaimana upaya kita membangun sekolah itu bisa berjalan efektif seperti sebelumnya. Nah, beberapa hal yang kita ketahui bersama bahwasanya dengan belajar dari rumah yang sering disebut dengan BDR, ada beberapa hal yang kita cermati bahwa pertama itu pembelajaran itu dilakukan secara daring. Nah, kemudian dalam pembelajaran secara daring, hasil yang diharapkan adalah fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, selanjutnya, karena ini adalah berfokus pada pendidikan kecakapan hidup, bagaimana guru-guru itu bisa melaksanakan pembelajaran secara bervariasi. Sehingga dari kegiatan itu, kegiatan penilaian dilakukan itu
bersifat kualitatif. Nah, dari latar belakang ini, maka dalam